Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini atau pada kesempatan ini kami bertemu dengan tamu kami atau kami yang bertamu ke rumah beliau ini ya untuk membincang sebuah tema yang saya pikir akan menarik bagi pemirsa. Dengan narasumber saudara kita Dr. Aceh Musadat yang akan membincang mengenai tema Anang Guru ya, di Mandar. Apa kabar, Bung Aceh? Alhamdulillah kabar baik, Bung Adi. Kita akan membincang mengenai Anang Guru atau kalau dalam bahasa Indonesia itu kiai ya, dalam perspektif atau perubahan sosial di Mandar, di Sulawesi Barat. Ya. Yang menarik dari tema ini adalah bahwa ini dibangun dari kerangka disertasi yang kemudian dibukukan oleh Bung Aceh dan ini tentu saja ini sudah dicetak sudah lama dan jumlahnya ratusan, tapi mungkin ada yang tidak sampai ke pembaca untuk dibaca secara. Tapi pada kesempatan ini kita akan membincangnya ya. Mungkin tidak seluruhnya karena tentu disertasi itu terlalu tebal untuk perbincangan yang tidak panjang seperti ini. Ya, saya langsung saja ke Bung Aceh. Apa yang bisa diabstraksi ya dari hasil disertasi yang dibukukan itu? Jadi kan sebenarnya ya tujuan awal kami mengangkat tema ini adalah yang pertama itu bagaimana memperkenalkan kebudayaan Mandar, khasana kebudayaan Mandar ya. Tanda kutip itu ke lebih luas ya, bukan hanya dalam konteks kemandaran, tapi itu bisa masuk di kampus, kemudian diteliti, kemudian dibaca oleh banyak orang. Ternyata kita juga punya kearifan lokal yang perlu dipelajari dan kaji lebih lanjut. Sehingga pada saat itu saya melihat salah satu konteks yang perlu kita angkat adalah Anang Guru. Anang Guru. Jadi selama ini kan tokoh-tokoh Islam yang dikenal itu kan kalau di Indonesia kan hanya kiai. Ya, ternyata penamaan untuk tokoh-tokoh agama itu bukannya kiai, tapi juga di Mandar kita punya namanya Anang Guru. Anang Guru. Mungkin kalau di Sumatera itu Buya. Kalau di Nusa Tenggara Barat itu adalah Tuan Guru. Tuan Guru, ya. Nanti kan apakah kita akan bincang bagaimana perbedaan-perbedaannya itu, tentu kita dari orang Mandar itu punya ciri khas tersendiri membedakan di antara mereka. Apakah penamaan ini tergantung dari tradisi kebudayaan kita atau karena memang ada karakter tersendiri di Mandar ini, Bung Aceh? Jadi sebenarnya tradisi Anang Guru itu sudah menjadi sebuah penyebutan terhadap sebuah tokoh itu jauh sebelum Islam datang. Oh ya. Jadi bahkan dulu ya orang-orang dulu yang punya profesi seperti Anang Guru Pamusu ya. Itu yang Anang ahli Guru ya. Ya Anang Guru, Anang Guru. Jadi mereka ahli pemanah, ahli pertahanan. Itu sudah disebutkan itu dalam Lontara. Nah, kemudian di saat Islam sudah masuk di Mandar, profesi Anang Guru itu kemudian disematkan kepada tokoh-tokoh agama. Jadi kan Anang Guru itu kita kenal di masyarakat, tadi saya sampaikan itu ada 3 ya penyebutan. Yang pertama adalah Anang Guru yang memang memiliki profesi. Kita kan sering mendengar namanya Anang Guru Lopi. Berarti dia ahli di Papapia Lopi ya. Jadi Anang Guru Lopi itu mereka ahli membuat perahu. Nah, itu banyak ditemukan di daerah Mandar gitu. Kemudian Dato' Sangana Anang Guru Boyang. Nah, Anang Guru Boyang itu memang ahli membuat rumah. Mungkin dalam bahasa sekarang arsitek. Dan seterusnya. Kemudian di penyebutan kedua kita biasa mendengar juga Anang Guru yang memang profesinya lebih kepada supernatural. Misalnya kalau kita di tengah-tengah masyarakat melihat masyarakat tama-tama. Nah, tama-tama itu kan kerasukan jin. Biasanya dipanggil itu Anang Guru. Jadi Dato' Anang Guru memang profesinya seperti itu. Dia paham betul bisa berkomunikasi dengan alam gaib. Dan memang dia Anang Guru lebih kepada spesifikasinya lebih kepada supernatural. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini banyak kita temukan ya setelah muncul beberapa pesantren pengajian-pengajian kitab di Mandar. Itu sekitar tahun 1700-an. Nah, kemudian Anang Guru itu juga disematkan kepada yang ahli membaca kitab, ahli agama dan seterusnya. Nah, sehingga tetapi ada Anang Guru itu bisa memasuki 3 semua ini.
Jadi dulu saya bercerita sedikit. Ada seorang Andong Guru di Mandar, di Pambusuang itu, dia ahli arsitek. Andong Guru Boyang. Dia bisa menggambar rumah. Kemudian setiap masyarakat yang mau naik rumahnya pasti nolong nih. Andong Guru itu tulisannya Andong Guru Boyang, Andong Guru Boyang. Tetapi Andong Guru ini dia juga guru kitab. Pengaji kitab tuh. Dia juga pengaji kitab. Tetapi dia juga ahli di saat ada perahu sanda yang mau dinaiki, biasanya dia jatuh nolong nih. Jadi dia 3 profesi dia bisa masuk gitu. Ada juga yang memang klasifikasinya hanya satu saja dan seterusnya. Nah, itu juga banyak kita temukan di masyarakat. Nah, kemudian saya banyak ditanya ya, apa sih sebenarnya arti Andong Guru itu? Saya banyak nanya-nanya ke beberapa tokoh Mandar. Kemudian saya mendapatkan definisi yang pas. Di saat Bapak Profesor Dr. Darmawan Masud sebelum beliau wafat, saya sempat diskusi dengan beliau, apa sih yang dimaksud dengan Andong Guru itu? Beliau mencoba mengatakan bahwa Iro Andong Guru itu terbagi 2 kata. Anang, anak guru. Anang itu adalah kelompok. Guru itu adalah pemimpin. Jadi Andong Guru itu adalah pemimpin kelompok. Jadi kemudian setelah saya melakukan penelitian, tentu kan harus ada pembedanya. Apa sih bedanya Andong Guru di Mandar dengan Andre Guru Tak? Di Bugis. Di Bugis kan. Kemudian Kiai di Jawa. Nah, yang saya temukan di Mandar itu bahwa ternyata Andong Guru di Mandar itu hanya sebutan kepada perempuan dan laki-laki. Bisa mencakup. Jadi seperti Andong Guru Huma. Kemudian Andong Guru Isa, anaknya Ki Haji Matahari Malaku, itu kan perempuan. Andong Guru Lawi, nah, itu kan perempuan juga. Kemudian beberapa Andong Guru perempuan itu kan disebutkan. Tapi di Bugis itu Andre Guru tidak ada yang perempuan, rata-rata itu laki-laki. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana dengan Kiai? Kan? Kiai di Jawa misalnya. Nah, di Jawa itu kan sebenarnya Kiai bukan hanya disematkan kepada tokoh-tokoh, tapi seperti juga ada benda-benda keramat misalnya. Benda-benda keramat Kiai. Tapi kan di Mandar nggak ada penyebutan seperti itu. Tetapi pada umumnya saat ini adalah bahwa pengertian kita bersama dengan adanya perubahan sosial, Andong Guru itu disematkan kepada rata-rata kepada tokoh agama. Nah, sehingga Andong Guru di Mandar itu dulunya itu memiliki profesi ganda. Bahwa Andong Guru itulah dalam istilahnya teori perubahan sosial, dia merupakan patron klien. Jadi dia panutan, tokoh pelindung dan seterusnya. Misalnya kayak gini, dulu orang-orang Mandar itu muak meloi turun ke sawah, yang dipanggil pertama kali itu Andong Guru. Kemudian kedua allo apa, kemudian hari apa, bibit apa yang pas gitu kan. Kemudian di saat dia juga ingin membangun rumah, bahkan kantor desa Pambusuang itu pertama kali mau dibangun itu banyak masyarakat konsultasi ke Andong Guru. Nah, dia tanyakan bagusnya menghadap kemana ini Andong Guru? Iya kantor dia. Nah, itu kan. Nah, kemudian yang kedua, orang mau mendirikan sarana fasilitas umum dan seterusnya rata-rata ditanya kepada Andong Guru. Nah, tetapi sekarang ini kan profesinya ini kan mulai pelan-pelan ini terkikis dengan adanya perubahan sosial. Misalnya orang mau menanam padi bukan lagi ke Andong Guru, tetapi itu sudah ada penyuluh pertanian. Mau membangun rumah sudah ada arsitek. Kemudian ingin melihat cuaca dan seterusnya sudah ada BMKG dan seterusnya. Dulu kan Andong Guru yang ditanya. Bahkan orang-orang Mandar dulu itu kalau ingin melaut itu rata-rata yang ditanya itu Andong Guru. Tapi mereka tukang bandar di Puan dia. Biasanya itu Andong Guru menurunkan kakinya ke laut itu, atau sakding itu. Kemudian mungkin ada kontak dengan alam itu, ngomongnya pihak masalah. Mereka jadi sudah itu berangkat. Unsur metafisik. Metafisik. Nah, jadi kan sebenarnya di Mandar itu kita masih banyak menemukan Andong Guru seperti itu. Nah, dalam penelitian saya ini saya sebutkan Andong Guru dalam perubahan sosial. Salah satu pertanyaannya adalah apa sih tantangan Andong Guru sekarang? Iya, betul. Karena ada pergeseran nilai. Terus strategi apa sih yang harus dilakukan? Rata-rata Andong Guru yang survive itu, yang mampu bertahan adalah mereka Andong Guru yang memiliki legitimasi. Nah, contohnya kayak gini, Profesor Dr. Sahabuddin, Andong Guru Sahabuddin.
Beliau itu mampu survive bertahan karena mendirikan kampus Universitas Asyara Mandar. Iya. Pertama, dia punya basis legitimasi kampus. Kedua, almarhum pemimpin tarekat. Tarekatnya itu basis legitimasinya. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, Anong Guru Bisri, ya. Dia punya basis di di pesantren-pesantren yang ada di pengajian-pengajian kitab yang ada di Pambusua. Nah, kemudian Anong Guru yang mendirikan pesantren Salafiyah yang ada di Campalagian itu kan juga karena ada basisnya. Artinya apa? Anong Guru itu mampu bertahan ya karena mereka mendirikan institusi-institusi modern, lembaga-lembaga modern, pemimpin pesantren dan seterusnya. Saya kasih contoh misalnya. Salah satu kiai yang dikenang sampai sekarang di Indonesia adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kenapa? Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan Hasyim Asy'ari mendirikan sebuah organisasi besar. Ya itu kan basis legitimasinya. Mendirikan Nahdlatul Ulama, mendirikan Muhammadiyah. Nah, gara-gara mendirikan Nahdlatul Ulama itu di saat masuk kemerdekaan, putra beliau Wahid Hasyim itu diangkat menjadi Menteri Agama. Kemudian bahkan cucunya karena memiliki sudah basis ini ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur itu diangkat menjadi presiden. Apalagi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini basisnya banyak sekali. Mulai dari sekolahnya, rumah sakitnya, perguruan tingginya dan seterusnya. Nah, makanya banyak orang mengaitkan ke politik. Nah, di Mandar itu ya salah satu kendala kita adalah masih kurangnya Anong Guru itu yang mendirikan mendirikan institusi pendidikan. Tapi yang menarik dalam riset ini adalah yang saya temukan rata-rata Anong Guru perempuan itu mendirikan yang namanya panti asuhan. Coba kita lihat ya, Anong Guru marhumah ya, dia dirikan panti asuhan, kemudian Saripatan Riampa mendirikan juga pesantren panti asuhan yang ada di Lampa, kemudian Anong Guru Lawi itu juga mendirikan panti asuhan. Nah, ini kan artinya bagaimana kiprah Anong Guru perempuan ini itu memiliki peranan-peranan di tengah masyarakat, peran-peran sosial. Nah, inilah yang membuat mereka bisa bertahan saat ini. Tadi terkait dengan hasil riset itu apa hubungannya misalnya dengan peranan Anong Guru saat ini dengan makin berkembangnya lembaga-lembaga yang modern gitu. Nah, jadi kan salah satu Anong Guru yang yang masih bertahan kemudian mampu menghadapi perubahan sosial yaitu turunan dari Anong Guru Sahabuddin. Dia memiliki perguruan tinggi, tidak tahu tanggung. Perguruan tinggi merupakan perguruan tinggi pertama di Sulawesi Barat, Universitas Asy'ari Mandar. Nah, kemudian anaknya, Anong Guru Sibli itu menggantikan jadi rektor. Itulah yang mengantarkan dia menjadi anggota DPR RI. Karena memiliki basis. Ada basisnya, ada tarekat ya, ada basis mahasiswa dan seterusnya. Ini kan basis sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua, yang sangat kental juga ini adalah Anong Guru seperti yang saya sampaikan tadi, yang mendirikan seperti kayak panti asuhan. Anong Guru Lawi itu memang beliau sudah meninggal, tapi memiliki peninggalan ya. Beliau punya pesantren, punya institusi pendidikan, kemudian punya panti asuhan dan seterusnya. Kemudian Anong Guru Saripatan Riampa, beliau juga dari dari pesantren yang kecil itu kemudian menjadi sebuah pesantren yang besar ya. Dan ternyata ya saya teliti itu mulai dari Rodatul Atfal TK ya sampai sekarang sudah ada aliyahnya sendiri. Dan itu kan luar biasa sekali sebenarnya. Nah, ini yang dimiliki oleh pengaruh dari tokoh-tokoh modern sekarang. Nah, kalau kita ingin didengar berbicara ya, memang banyak Anong Guru di Mandar. Media tuh Manarang ya. Tapi yang mampu punya peran-peran sosial di tengah perubahan sosial ini mampu bertahan dalam artian adalah membutuhkan legitimasi. Mau bahasa Mandarnya dia napi tangan nih itu. Legitimasinya apa? Legitimasinya apa? Apa bahasa legitimasinya? Oh, ternyata dia pimpinan pesantren. Bagaimana kita lihat contohnya di Bugis. Kiai Haji Abdurrahman Amudal. Beliau mendirikan pesantren Mangkoso, Darud Dakwah Wal Irsyad. Murid-muridnya sekarang itu sudah menyebar ke mana-mana seluruh dunia. Bahkan Dede itu saya dengar sudah ada juga di luar negeri. Nah, ini kan sebenarnya basis legitimasi. Dia yang dia dirikan, kemudian banyak murid-muridnya yang kemudian tersebar di mana. Kemudian
DDI itu sudah tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari ibtidaiyah bahkan sampai ke perguruan tinggi. Di Polewali Mandar kan juga ada Institut Agama Islam Darud Dawah Irsyad. Nah, sama halnya ya. Kan UNASWAN dulu kan. Iya, itu juga. Jadi harus ada bahasa destinasi. Nah, kenapa kiai-kiai di Jawa itu mereka rata-rata populer, mampu bertahan dan seterusnya karena rata-rata mereka mendirikan pesantren. Ada pesantren. Rata-rata ulama di Jawa itu ya, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Jawa Barat itu rata-rata mereka mendirikan pesantren. Meskipun pesantren itu kecil. Jadi eksistensi anak guru kita ini berkaitan dengan strategi bertahannya dalam membaca perubahan. Kenapa? Karena anong guru ya atau kiai di saat dia memiliki institusi pendidikan itu akan melahirkan generasi. Itu akan ada generasinya. Generasinya itulah nanti yang akan mendirikan cabang di mana-mana. Sehingga dia mampu bertahan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lebih kepada sekarang model-model ceramah. Sekarang kan era digital ya. Iya, betul. Era digital. Ustaz-ustaz sekarang itu kalau tidak mampu menggunakan media seperti ceramah dengan model dengan menggunakan media sosial dan sebagainya itu akan tertinggal. Karena memang sekarang lagi ngetren seperti itu. Coba kita lihat ada transformasi informasi lah gitu. Transformasi informasi. Coba kita lihat misalnya ya Gus Baha ya. Ya, meskipun menggunakan bahasa Jawa, justru kita penasaran sih apa yang dibahas sebenarnya. Tapi kan dengan menggunakan media seperti itu ada teksnya dan seterusnya itu kan luar biasa itu. Dia punya ciri khas sendiri. Penceramah ataupun anong guru di Mandar menggunakan bahasa Mandar itu tidak ada masalah sebenarnya. Sekarang kan sudah teknologi sudah sangat maju. Itu bisa sampai ke masyarakat itu dengan menggunakan teks Indonesia di bawahnya. Nah, ini jarang yang kita ketahui. Nah, oleh sebab itu, ya, di penelitian saya ini ya, saya temukan bahwa anong guru di Mandar yang mampu bertahan adalah mereka yang memang mendirikan institusi pendidikan, ya, seperti pesantren, madrasah, kemudian panti asuhan dan seterusnya. Nah, kemudian ternyata aktivis perempuan itu di Mandar itu lahir daripada anong guru perempuan. Aktivis. Apa yang bisa disebutkan? Misalnya kayak gini kan, seperti anong guru yang saya sampaikan tadi. Saya pernah ya, waktu saya teliti Saripatan Jampa, ternyata beliau sangat jadwal itu padat sekali. Dan rumahnya itu pusat konsultan. Tomelo sisara, lo timit tule, ya kan? Tomelo kawe, lo timit tule. Kemudian orang yang punya masalah dengan keluarga dengan masalah pribadi atau mungkin pejabat dengan pekerjaannya itu juga menjadi pusat konsultasi. Dan anong guru Saripatan Jampa itu pernah menjadi anggota DPR. Iya, betul. Ya kan? Punya anggota DPR. Dia menyuarakan perempuan kan? Iya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, anong guru Lawi saya lihat itu rata-rata juga menjadi pusat konsultasi dan dia mampu menyuarakan. Dia itu menjadi mediasi. Mediasi. Malah Papua di Palambilau, di Pak Bupati Wasarie, di Palambilau Pak Camat. Mediator ya. Dia jadi mediator gitu kan. Dia jadi mediator pusat penyampaian. Kemudian kedua, mereka juga kadang kritis gitu kan, kadang kritis ke pemerintah. Sebaiknya seperti dan mereka rata-rata didengar. Nah, karena anong guru perempuan ini juga ya dari aspek genealogis itu juga anak ulama. Anak ulama besar rata-rata ya. Seperti dilakukan lagi ya kalau misalnya anong guru marhumah kan, itu adalah putri dari Kiai Haji Muhammad Tahir. Kita lihat kan, Kiai Haji Muhammad Tahir Malepo beliau meninggalkan apa? Beliau meninggalkan masjid kan, pusat pembelajaran dulu ya. Dan itu disiarai oleh pesiara. Kemudian kita lihat di Pambusuang ya, masjid atau Takwa ya, Masjid Takwa Pambusuang itu juga didirikan oleh ulama-ulama dulu ya, sampai sekarang itu masih terpelihara dengan baik. Nah, memang di Mandar di zaman dulu itu tidak ada pesantren. Yang ada itu adalah seorang santri mendatangi rumah guru untuk belajar. Itu kan beda. Kalau di Jawa di rumah-rumah orang. Kalau di Jawa itu kan sebenarnya mendirikan surau, kemudian orang datang belajar. Nah, di Mandar itu tidak. Mereka datang ke rumah gurunya sehingga ada pernah saya buat istilah itu anong guru boyang. Jadi anong guru boyang itulah seorang anong guru yang tinggal di dalam rumah, kemudian orang datang belajar mengaji.
Nah ini kan sebenarnya masjid yang ada di Pambusuan itu kan awalnya masjid yang kecil. Kemudian orang datang mengaji dan seterusnya. Kadang anak-anak yang datang mengaji di situ di saat ingin memperdalam, ya, mengaji kita Rio, ya, guru. Nah, ini kan sebenarnya sebuah ciri khas, ya, yang ditinggalkan oleh para anak guru, dan ajaran-ajarannya itu masih dikenal sampai sekarang. Apakah itu memang berbeda dengan di daerah lain misalnya? Kalau seperti itu, kalau tempatnya kan biasanya mondok dan ya mondok. Nah, kalau di Jawa yang saya lihat itu rata-rata mondok. Jadi rata-rata kan dalam tradisi pesantren itu ya, seorang kiai atau ulama yang pertama kali yang dia dirikan dalam masjid. Di masjid itu kemudian mereka mengaji, ya, belajar, transformasi ilmu ya. Yeah. Kemudian setelah mendirikan masjid, ada yang ingin akhirnya didirikan pondok-pondok. Nah, di Mandar itu justru dia ada masjid, ada pengajian di situ, dan di saat ingin memperdalam itu mendatangi rumah-rumah anak guru. Nah, ini yang berkembang sampai sekarang ya. Nah, sehingga dalam model sekarang saya lihat, justru di daerah Tampalen dan Pambusuan itu sudah banyak pondok-pondok pesantren berdiri. Karena salah satu untuk mereka mampu untuk bertahan adalah itu harus memang ada bahasa. Seperti Anak Guru Syahid kan sekarang sudah Ketua Majelis Ulama Indonesia Polewali mendirikan pondok pesantren juga ya. Sehingga kalau beliau dipanggil atau diundang itu rata-rata pimpinan pondok pesantren. Sama dengan dokter ya. Iya. Dokter itu banyak, kalau dia tidak memiliki klinik ya, sebagai basisnya tempat prakteknya ya, kan kurang dikenal itu kan. Iya. Sama dengan profesor misalnya, kalau dia tidak memiliki perguruan tinggi, itu repot juga. Dia tidak punya basis legitimasi untuk ini. Nah, jadi seperti itu ya untuk dinamika dalam perubahan sosial. Dan bagaimana Bung Aco melihat ini, karena ini kan basis-basis tradisional yang kita maksud ya, tentang lembaga-lembaga pendidikan, keagamaan yang basisnya tradisional. Sekarang kita melihat begitu banyak pesantren yang lebih modern tumbuh di daerah kita. Bagaimana melihatnya? Nah, jadi di Mandar ini saya perhatikan, khususnya kayak di Pambusuan. Yeah. Di Pambusuan itu dikenal ya, itu tempat untuk memperdalam pengajian kita membaca kitab. Yeah. Nah, tradisi itu dipertahankan sampai sekarang. Yeah. Nah, santri yang datang ke sana itu rata-rata yang sudah sarjana. Ada dari UIN ya, atau mungkin dari kampus-kampus umum yang ingin memperdalam agama, itu mondok lagi. Jadi mondok lagi yang dimaksud sini adalah itu mendatangi rumah-rumah guru itu. Jadi kan memang mereka metode pembelajarannya beda gitu. Nah, jadi mereka menampung ya yang ingin privat, 10 orang, 15 orang dan seterusnya. Itu memperdalam baik itu kajian-kajian fikih, tasawuf dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bukan berarti kita tertinggal dari aspek pembelajaran modern. Nah, di pondok-pondok pesantren yang ada di Mandar sekarang ini, kita lihat seperti Al-Ikhlas ya, kemudian Salafiyah yang ada di Campalagian, itu sudah modern juga. Mereka juga menggunakan kurikulum yang digunakan oleh sekolah-sekolah modern. Bahkan yang sekolah di bawah itu kan rata-rata bukan dari Polewali Mandar saja, itu banyak dari Kalimantan, dari Jawa, dari Makassar dan seterusnya. Dan mereka bisa menggunakan metode pembelajaran itu ya sama dengan di kelas-kelas. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sekarang ini yang saya lihat rata-rata orang tua itu menjadikan pendidikan itu pilihan utamanya pesantren. Sekarang tren itu ya. Itu lagi ngetren sekarang. Kita lihat ya rata-rata anak pejabat ditanya ini boarding school semua yang tinggal di Polewali, di Majene itu memang menjadi pilihan utama. Kenapa? Karena di samping mereka belajar pendidikan umum, mereka juga belajar pendidikan agama. Bahkan ada spesifikasi menghafal Quran dan seterusnya. Itu lagi ngetren sekarang. Kenapa? Karena sekarang ini kan di era bagaimana pengaruh-pengaruh media sosial. Ya, salah satu mungkin strategi untuk supaya anak-anak terpengaruh media sosial dimasukkan. Dan itu terkontrol dengan baik. Ya. Saya kira menarik ya apa yang kita bahas tentang ini, dan sebenarnya dalam konteks yang sekarang ini, bagaimana Bung Aco melihat peran generasi mudanya ini di Mandar ini dalam mengikuti jejak para anak guru yang luar biasa di Mandar. Jadi saya perhatikan sekarang kayak gini kan, ini kan sudah banyak alumni pesantren, alumni pesantren.
pendawa-pendawa muda itu semakin banyak juga dan rata-rata mereka banyak menggunakan media sosial. Media sosial. Transformasi ilmu itu dari generasi yang sudah lama sampai sekarang itu terwariskan dengan baik. Bahkan sekarang itu lagi ngetren ya, itu menjadi penceramah itu lagi ngetren sekarang. Kenapa? Saya lihat ya karena orang kan sekarang belajar itu tidak harus itu lewat media juga bisa ya. Kemudian orang juga bisa setiap hari mendengar penceramah dan seterusnya. Bahkan juga transformasi ilmu itu sudah bisa didapatkan di setiap masjid. Karena setiap masjid sekarang di mana itu sudah ada pengajian-pengajian yang rutin gitu ya. Yang rutin. Yang justru yang pengajian itu adalah rata-rata anak muda. Itu dari pesantren-pesantren yang dari Pembusuan, bahkan dari Sulawesi Selatan juga banyak yang datang ke Mandar ini. Jadi saya kira generasi-generasi yang ada sekarang ini mereka sangat paham bahwa warisan-warisan dari Andong Guru itu perlu dipertahankan. Terutama mereka yang berkecimpung di dunia akademik. Saya sebutkan ya beberapa tokoh penting yang di Mandar itu yang memang memiliki warisannya itu sangat baik, seperti Andong Guru Saleh. Andong Guru Saleh itu memiliki murid yang tersebar di mana-mana. Kemudian kita lihat juga ya pengagum dari Ki Haji Muhammad Tahir Malapeo. Itu juga apalagi sekarang di Masjid Imam Lapeo itu kan sudah ada menyediakan penghafal Quran. Dan itu yang menghafal Quran di situ itu bukan hanya dari Polewali Mandar, tapi itu juga banyak dari daerah lain. Nah, kemudian yang saya perhatikan juga di masjid-masjid seperti yang ada di Wonomulyo ya, di Wonomulyo yang rata-rata yang mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan itu rata-rata anak muda. Makanya ada istilah sekarang namanya Kiai Muda. Ya, Kiai Muda dan bukan Andong Guru Muda ya. Ada Kiai Muda, ada Andong Guru Muda dan seterusnya. Dan ini sebenarnya yang perlu terwariskan dengan baik ya, bahwa Andong Guru itu merupakan sebuah profesi yang tidak mudah didapatkan oleh seorang karena itu pengakuan masyarakat. Profesi dan predikat. Ya, predikat itu pengakuan masyarakat. Dan dulu ya di status sosial yang tertinggi itu kan sebenarnya Andong Guru. Jadi orang-orang dulu itu kalau memanggil bahkan sampai sekarang itu memanggil Andong Guru itu kan dia panggil puang itu. Puang. Itu kan panggilan yang sangat terhormat. Seorang murid santri dia tidak pernah menyebut ustaz atau apa, dia panggil puang itu. Dan itu tradisi masih kita lihat di daerah ke bawah itu. Jadi kan sebenarnya dalam konteks modern sekarang ini kalau ingin menampilkan bagaimana Andong Guru muda itu, Andong Guru muda itu bisa survive bertahan dan diterima masyarakat, pertama harus menguasai teknologi. Kedua, memang harus masih sekolah. Makanya itu muncul beberapa Andong Guru yang guru besar. Ya kan? Karena itu untuk jenjang akademiknya. Ya, seperti misalnya Profesor Dr. Daniel, gitu kan? Itu ulama juga beliau itu. Kemudian Profesor Dr. Sahabudin. Kemudian Profesor Dr. Mukhtar Hussein. Betul. Nah, itu kan rata-rata ulama besar itu di Mandar yang kemudian memiliki predikat akademik. Jadi ada juga Andong Guru ya, di samping dia sekolah dia juga mendirikan institusi, gitu kan, seperti yang saya sampaikan tadi, itu bisa lebih bertahan. Nah, kalau mereka memiliki gelar akademik seperti ini, bisa mengajar di dalam kampus, juga bisa ceramah dan seterusnya, sehingga tradisi keilmuan itu ya dari pesantren itu bisa terwariskan kepada anak-anak yang ada dalam. Tadi disebutkan tentang predikat Andong Guru itu kan jauh lebih tinggi daripada level akademik. Itu bisa kita lihat Bung Aco dari penyebutan. Misalnya Andong Guru Dr. Aco Kusada. Kan gitu kan. Jadi parameternya selalu lebih tinggi gitu. Jadi kan sebenarnya Andong Guru kan adalah sekolah sebenarnya. Dari sekolah kali itu gelar yang memang diberikan oleh masyarakat sama dengan kiai dan seterusnya ya. Dan tapi itu gelar diberikan karena memang ada parameter yang ada ukuran, ada indikatornya, aspek keilmuan kemudian keterterimaan di masyarakat. Iya, betul. Dan yang paling penting lagi adalah moral ya, betul, itu bisa penting. Menjadi panutan dan seterusnya. Bahkan Andong Guru itu kan rata-rata itu kan jadi kade kan, Puakali. Jadi dia menjadi rujukan oleh para raja. Dalam Puakali itu kan salah satu jabatan dalam kerajaan di Mandar. Dan rata-rata Puakali itu dijabat oleh memang ulama. Kira-kira itu Menteri Agama ya. Menteri Agama. Dijabat oleh seorang ulama yang memang dianggap memiliki ilmu yang mumpuni.
Sehingga kalau saya kan sebenarnya ya, bagaimana gelar Andong Guru ini itu kita populerkan karena kan rata-rata kita kan hanya menyebutnya kiai. Kiai. Bagaimana kalau misalnya Andong Guru kita populerkan di tengah masyarakat Mandar ini, kepada ulama, karena ini merupakan warisan. Jadi kalau warisan yang sebenarnya ada jauh sebelum Islam masuk ya. Sebelum Islam masuk. Bahkan di Bulukumba itu kan sekarang masih dipakai tuh Andong Guru Lopi itu, membuat perahu-perahu pinisi. Pandrita Lopi gitu. Pandrita Lopi. Apa bedanya Andong Guru dan Pandrita itu? Sama aja kan? Sebenarnya sama ya. Pandrita kan sebenarnya itu digunakan oleh Pandrita itu kan sebenarnya lebih kepada orang yang mempunyai ilmu ya, supranatural ya, kemudian ilmu agama. Ini kan kemudian di saat Islam masuk itu kemudian bergeser menjadi tokoh ulama, kan sering kita dengar menjadi Pandrita Tolnya nih. Itu sebenarnya ulama sebenarnya. Pandrita itu. Jadi kata-kata Pandrita ini tidak hanya dikenal di kalangan orang Buddhis Makassar, tapi juga di kalangan orang Mandar. Pandrita mana ini deh. Ada anunya, ada bakatnya gitu ya. Jadi apa ya? Andong Guru itu kan seperti kan kita dengar banyak cerita dari Ki Haji Mamlapio ya. Itu juga mampu melihat ya fisiologi ke depan. Contohnya kayak gini. Sering kita lihat itu anak kecil dibawa ke rumah Andong Guru. Bisa disampaikan, biar anaknya cari oke ya pena kamu pelihara dengan baik karena ini anaknya akan menjadi tokai yang dia sudah mampu melihat itu. Nah, sebenarnya ilmu itu kan sebenarnya tidak dimiliki di akademik, tapi itu memang suatu ilmu yang sangat mendalam sehingga muncul apa ya istilahnya, kalau istilah kita di apa namanya Islam itu kan wali ya, wali. Jadi wali itu mampu melihat ya peristiwa akan terjadi ke depan. Bahkan kita kan sering ini ya mendengar cerita-cerita orang tua kita di Mandar bahwa di Perambong itu dia tuh Andong Guru lemai Vario Laswangi. Dia hanya keluarkan serbannya itu dikasih gitu kan bisa pindah. Itu kan sebenarnya itu karomah, itu karomah ya. Itu luar dari nalar kita. Dan itu terwariskan, cerita itu mampu kita dapatkan di mana-mana. Ya, bukan sebuah mitologi, tapi memang itu kejadian. Kejadian. Dan karamah itu masih banyak ditemukan sekarang sebenarnya di level-level ulama. Saya kira seperti itu ya. Terus tadi bagaimana tadi untuk pemirsa kita, bagaimana membedakan pengertian Andong Guru, lalu ada istilah wali tadi, mungkin bisa lebih dia. Jadi kan sebenarnya wali itu kan itu lebih kepada khalifah, waliullah, ya, wali Allah di muka bumi. Wali Allah itu kan aulia, itu kan disebutkan di dalam Al-Quran, dari Nabi dan seterusnya. Nah, Andong Guru kan sebenarnya lebih kepada istilah lokal, lokalistik orang Mandar. Jadi Andong Guru di Mandar itu banyak juga yang sampai kepada level wali, seperti Andong Guru Saleh, ya, dia tidak kenal ya kekarangan beliau, kemudian Andong Guru Tahir, ulama yang sangat besar, belum lagi habaib ya, yang banyak di kampus Suang itu. Kalau Bung Aco mungkin ada referensi tentang seperti di Sulawesi Selatan misalnya atau di Sulawesi dulu tentang 7 wali itu. Bagaimana di Mandar? Nah, jadi kan sebenarnya itu juga kan hasil sebuah apa namanya penelitian ya. Penelitian bahwa sehingga mereka merangkumkan bahwa 7 wali itu mengambil beberapa ulama muka. Karena ada juga yang termasuk di Mandarnya kan? Mandar termasuk. Sama dengannya juga kan Wali Songo ya. Hijau dan seterusnya. Mereka dirangkum dan dianggap memiliki ilmu yang sangat luas ya, yang levelnya hampir sama, sehingga muncullah istilah seperti itu. Nah, saya kira istilah-istilah seperti itu ya, itu butuh penelitian lebih lanjut ya, lebih lanjut. Siapa yang menemukan, kemudian siapa yang merumuskan kalau kita bicara sejarah. Misalnya di Mandar, 7 wali di Mandar misalnya di Mandar gitu. Ya. Misalnya 7 wali di Mandar. Siapa kira-kira? Siapa yang bisa diklarifikasikan seperti itu kan tentu itu akan memunculkan banyak polemik. Itu memerlukan penelitian. Itu akan subjektivitas ya. Mungkin mengatakan atau menyatakan itu kan biasa seperti itu. Jadi sebenarnya dari hasil penelitian saya sebenarnya ini butuh penelitian lebih lanjut. Butuh penelitian lanjut bahwa bagaimana sih Andong Guru itu bisa bertahan dalam perspektif di era digital sekarang. Yang ada perubahan sosial. Ada perubahan sosial. Ini kan perubahan-perubahan itu kan semakin apa namanya semakin
cepat terjadi. Kan perubahan sosial kan terbagi 3. Jadi ada yang disebut dengan perubahan peradaban. Jadi perubahan peradaban itu lebih kepada ilmu pengetahuan dan seterusnya. Kemudian ada yang disebut dengan perubahan budaya. Nah, perubahan budaya lebih kepada institusi. Kemudian ada perubahan sosial. Perubahan sosial lebih pada struktur sosial yang terjadi di masyarakat. Yang dimaksud dengan struktur sosial di sini adalah bahwa dulunya Andong Guru sebagai panutan tunggal ya di tengah-tengah masyarakat, sekarang tidak lagi. Karena sekarang sudah ada profesi-profesi ya, yang sudah dimiliki oleh masyarakat melalui perguruan tinggi ya. Sudah ada penyuluh pertanian, sudah ada penyuluh agama, kemudian sudah ada arsitek ya, sudah ada profesi-profesi lain yang disemat oleh masyarakat sehingga orang tidak ke Andong Guru lagi. Caranya supaya Andong Guru ini bisa bertahan seperti yang saya sampaikan tadi itu. Jadi harus memiliki basis diplomasi untuk menyesuaikan perubahan sosial yang terjadi sekarang. Iya. Yang terakhir, Bung Aceh, bahwa ini kan disertasi yang tadi disebut mesti dilanjutkan lagi oleh peneliti lain. Apa kesulitannya ini dalam menghasilkan jadi kan karya ini? Kita di Mandar ini kan sebenarnya kesulitan untuk mencari literatur. Kecil mencari literatur ya. Jadi sebenarnya saya menyusun ini adalah sebuah keberanian. Pertama, mencari definisi Andong Guru itu kan tidak ada literaturnya. Jadi saya ambil definisi itu melalui wawancara dengan beberapa orang. Itu yang pertama. Kemudian kedua, ya, kita ingin mencari referensi terkait dengan tulisan-tulisan terkait dengan Andong Guru itu kan tidak ada. Jadi dapat dikatakan bahwa buku hasil disertasi ini adalah referensi awal yang Jadi secara ilmiah gitu kan. Nah, kadang bahkan saya menggunakan beberapa teori-teori itu menggunakan petua-petua orang Mandar. Kemudian itu yang saya tuangkan masuk dan itu alhamdulillah itu bisa diterima. Jadi kan tidak mesti kita itu harus mengambil teori dari Barat. Kita banyak punya ya warisan-warisan kearifan lokal itu bisa menjadi teori. Contohnya misalnya ya, kalau kita ingin mencari teori tentang gender, orang Mandar itu sudah menemukan itu. Sasi Natumbwan, kota Tanatoy. Itu kan sebenarnya teori gender yang sangat modern sangat modern. Yang melahirkan si Wali Parri itu. Yang melahirkan si Wali Parri dan seterusnya. Seperti ini juga referensi yang saya gunakan ini lebih banyak wawancara. Lebih banyak pengamatan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang menulis sejarah daripada perguruan tinggi Asyariah Mandar kan belum pernah. Ini tertuang di sini. Sejarah berdirinya ya, bagaimana perjuangan dari Profesor Sahabuddin, kemudian Saripatan Rampak, bagaimana cara dia mendirikan panti asuhan. Itu tertuang dalam tulisan ini. Kemudian juga Umi Lawi ya, Andong Guru Lawi mendirikan dia punya panti asuhan, itu kan belum pernah ada yang tulis. Jadi memang harus kita punya keberanian ya, tanda kutip keberanian dalam artian untuk melakukan penelitian. Riset. Nah, alhamdulillah setelah penelitian ini sudah banyak tulisan-tulisan dan yang merujuk ini. Bahkan teman-teman yang menulis disertasi baik di luar negeri itu banyak meminta rujukan dari salah satu buku ini. Oke, makasih banyak Bung Dr. Aco ya. Memang menarik membahas sebuah hasil proses riset ilmiah ya, seperti buku ini buku Andong Guru ya, ada di tangan saya, dan ini sesungguhnya sudah terbit beberapa tahun lalu sebelum masa COVID ya, hanya baru dibincang hari ini. Ini sudah pernah dibedah di di gedung Pinisi Makassar di UNM gitu ya. 2 tahun yang lalu ya. Jadi teman-teman muda yang sementara dalam proses riset ya, mungkin yang tertarik dengan kajian mengenai Andong Guru di Mandar itu, buku ini dapat menjadi referensi Anda, dan saya kira narasumber kita akan bersedia menjadi salah satu orang yang dapat diwawancarai. Saya kira begitu. Ya. Makasih banyak atas atensi Anda mendengarkan obrolan kami yang tidak begitu panjang ini. Ya. Nanti kita ketemu di sesi yang lain lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.